Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Bapak di sini yang akan menyampaikan pelajaran komputer khusus untuk kelas 1. Dan hari ini materi kita mengenai memperkenalkan alat teknologi informasi. Dan alat-alat tersebut ada 6 macam. Pertama untuk bel rumah, radio, televisi, komputer, laptop, dan iPad. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak membuka buku paket halaman 107. Ya, halaman 107 dibuka. Sambil menyimak, silakan kalian dengarkan, kalian tonton video yang sudah Bapak siapkan. Baik. Nah, pada halaman 107 kita akan melihat mengenai bel rumah. Jadi bel rumah maupun bel sekolah itu merupakan alat informasi yang memberitahu kepada kita apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan. Misalkan ketika kita berada di rumah, ada seseorang yang ingin bertamu, dengan menekan tombol bel, maka menandakan bahwa akan ada orang yang datang. Nah, maka seketika itu juga kita akan langsung menuju ke depan rumah dan melihat apakah ada tamu atau tidak. Nah, itu adalah contoh memberikan informasi kepada kita melalui alat pendengar, ya, bahwa kita tahu, oh, ketika ada bel berbunyi di rumah ada tamu, maka kita akan langsung menghampirinya. Nah, kemudian juga kalau misalkan di sekolah, ya, di sekolah ketika jam 7.30 atau 7.15 itu bel sekolah berbunyi, kita tahu, oh, itu tanda masuk sekolah. Artinya kalian harus sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Kalian masuk ke sekolah, masuk ke kelas dengan berbaris, dengan rapi, menyiapkan tempat kalian masing-masing, kemudian kalian masuki ruangan. Nah, itu contoh memberikan informasi bahwa dengan suara bel itu kita mengetahui bahwa itu adalah tanda masuk atau mungkin tanda jam istirahat atau tanda jam pulang sekolah, ya. Jadi tidak perlu lagi kita guru-guru menyuruh kalian, ayo waktunya pulang, waktunya masuk. Nah, tapi dengan cukup mendengar bel seperti itu secara keseluruhan, semua anak-anak harus mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah, ya, dengan menggunakan bel sekolah. Jadi bel sekolah itu memberikan informasi kepada kita agar apa yang perlu kita lakukan, maka kita harus melakukannya, ya, seperti tadi. Nah, berikutnya kita bisa lihat lagi radio. Nah, radio juga sama alat informasi. Dia informasinya apa? Dia memberikan informasi mengenai berita, misalkan, ya, berita dari luar. Kemudian kita bisa mendengarkan suara-suara dari pembawa acara, kemudian suara-suara lagu, musik, ya, dan sebagainya. Nah, dengan mendengarkan suara radio itu kita bisa mengetahui juga informasi yang kita peroleh, ya, yang awalnya kita tidak tahu sehingga kita menjadi lebih tahu. Nah, ini contoh beberapa model radio dari yang modelnya bentuknya lama, ya, seperti meningkat terus sampai model yang terbaru seperti ini. Ya, ini contoh model bentuk dari radio. Tapi radio saat ini lebih banyak orang mendengarkan berita-berita secara langsung, ya. Dengan mendengar berita itu kita bisa mengetahui, ya, perkembangan, ya, apa yang terjadi di luar sana, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi televisi. Nah, ini televisi tidak asing sekali, ya. Setiap hari kalian juga bisa nonton televisi di rumah, ya, dengan berbagai macam acara, berita, kemudian ada ilmu pengetahuan, ada film, ada musik, ya. Jadi dengan melihat televisi ini, ya, kita bisa menggunakan panca indera mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, ya. Jadi kita bisa mengetahui informasi-informasi yang berada dari luar sana dengan cepat, ya. Perkembangan
informasi dari luar sana. Nah, televisi ini merupakan alat informasi, ya. Televisi ini merupakan alat informasi. Nah, alat informasi ini dia hanya bisa didengar dan bisa dilihat, tetapi tidak bisa untuk berbicara. Kita berbicara melalui televisi nggak bisa. Sama seperti radio, sama seperti tadi bel, sama seperti tadi televisi, kita tidak bisa mengajak bicara, tapi dia hanya bisa memberikan informasi yang kita tangkap, yang kita terima, ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh bentuk televisi, ya, dari televisi yang udah lama, model tabung, sampai model televisi yang smart, ya, yang pintar, yang bisa memakai internet juga. Dia bisa internet, bisa connect ke handphone juga bisa, ya. Ini smart TV, lebih canggih. Kalau awalnya bentuk TV seperti ini, kemudian meningkat dari zaman ke zaman, berkembang terus, berkembang, akhirnya kita sampai pada televisi yang lebih pintar, lebih smart, lebih canggih. Kemudian untuk mengganti siaran televisi pun kita tidak perlu lagi mencet tombol langsung ke TV, tapi kita cukup menggunakan remote jarak jauh seperti ini. Dengan menekan tombol remote yang kita pegang, maka kita bisa memilih beberapa channel siaran televisi yang ingin kita tonton, ya, dengan acara yang berbagai macam, ya, dengan berbagai macam hiburan, ya, sehingga kalian akan melihat beberapa acara televisi yang disajikan, ya. Tapi ingat, ketika nonton televisi juga harus lihat-lihat dulu, ya, jangan sembarangan nonton televisi. Pilih siaran-siaran yang terbaik, siaran-siaran yang mendidik, dan siaran-siaran yang tidak mengandung kekerasan atau yang bersifat negatif, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya untuk komputer. Nah, ini komputer alat informasi juga. Jadi dia selain komputer ini alat komunikasi, dia juga merupakan alat informasi. Kenapa dinamakan alat informasi? Karena dengan menggunakan komputer kita bisa menggunakan fasilitas internet, ya, untuk mencari informasi melalui website yang kita tuju, ya. Misalkan kita kesulitan mencari bahan bahan pendidikan, misalkan mencari artikel, ya, dan memanfaatkan fasilitas internet, misalkan melalui Google, kita bisa mengetahui lebih banyak di situ, ya. Dan juga kalian ketika menggunakan internet juga harus bisa menyaring, harus bisa memilih, ya. Pergunakanlah komputer atau internet dengan sebijak-bijaknya, jangan sampai menggunakan internet tapi dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi pergunakanlah yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Apa yang kalian ingin cari itu yang akan kalian dapatkan, ya, dengan melalui jaringan internet. Nah, selain itu juga komputer bisa komunikasi. Kenapa bisa komunikasi? Dengan banyaknya media-media sosial seperti Facebook, Instagram, ya, bisa juga melalui WhatsApp. Kita bisa di sini, kita bisa komunikasi jarak jauh, ya, dengan mengetik, atau kita bisa berkomunikasi melalui Zoom. Kita bisa bicara langsung. Nah, itu komunikasi, ya. Jadi fungsi komputer ini banyak sekali. Informasi iya, komunikasi iya, ya. Jadi bisa dua sekaligus. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk berikutnya, laptop. Nah, ini laptop. Laptop ini sama fungsinya seperti komputer, cuma karena bentuknya kecil, ya, dan bisa dilipat serta bisa dibawa kemana-mana, ya. Nah, kalau sedangkan komputer yang tadi kan dia hanya taruh di atas meja, ya, tidak bisa dibawa-bawa karena berat. Nah, dengan menggunakan laptop ini kita lebih simple, lebih sederhana, dan lebih praktis untuk bisa dibawa-bawa, ya. Dan juga untuk menyalakannya pun kita tidak perlu namanya kabel terlalu panjang.
tapi dengan cukup dengan menggunakan baterai yang sudah tersedia di laptop, kita bisa langsung menggunakan di mana saja, ya. Nah, bentuknya pun macam-macam. Ada yang modelnya seperti ini, ya, ada yang model lipat, ya. Dan semakin lama semakin canggih itu, ya, laptop itu. Ada yang bentuknya layarnya lebih kecil, ada yang layarnya besar, ya. Kalau yang layarnya kecil itu namanya netbook, ya, netbook. Dia layar lebih kecil. Kalau notebook itu layarnya lebih besar dibandingkan netbook, ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Ya, ini iPad, ya. iPad itu sama fungsinya seperti smartphone, ya, smartphone. Cuma di iPad ini dia layarnya lebih besar, ya, layarnya lebih besar, sebesar buku, ya. Kalau Bapak bilang sebesar buku kalian, ya. Dengan layar sebesar ini kalian bisa juga sama menggunakan mendapatkan informasi serta bisa berkomunikasi, ya. Fungsi-fungsi juga sama seperti di smartphone, bisa internet juga, ya. Kemudian menggunakan layar sentuh untuk mengoperasikannya, ya, seperti ini. Dan bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang disediakan. Ya, dengan menggunakan iPad ini, kemudian kita untuk mendapat informasi lebih gampang, ya, nggak susah, asalkan terhubung dengan jaringan internet, ya. Nah, seperti itu. Layarnya pun iPad lebih besar layarnya dibandingkan smartphone, ya, lebih lebar, ya, seperti lebih lebar. Ini iPad. Sama pengoperasiannya. Untuk menyalakannya dia ada baterai di dalamnya, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya kabel itu hanya untuk mencharge saja, ya, supaya bisa terisi kembali dan bisa digunakan. Nah, itu adalah contoh dari beberapa macam alat informasi. Selain itu juga ada 3 alat yang ada komunikasi juga, yaitu seperti komputer, kemudian laptop, kemudian iPad. Itu alat komunikasi iya, alat informasi juga iya. Nah, baik, itulah penjelasan dari Bapak mengenai materi kita hari ini. Bapak harapkan apa yang tadi Bapak jelaskan kalian sudah pahami dan sudah mengerti. Dan sebagai tugas terakhir kalian di rumah, silahkan kalian bisa buka buku paketnya halaman 113 sampai dengan 115. Boleh kalian kerjakan di rumah, dan jangan lupa nanti hasil pekerjaannya kalian foto, kemudian kalian kirim via WA ke nomor handphone, ke nomor smartphone Bapak yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Baik, akhir kata Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kata-kata yang salah, dan Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.